Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi modul pertemuan 2, yaitu kerangka dasar, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sedang menonton, dan kami harap Anda menyelesaikan video ini agar Anda dapat memahami apa yang kami jelaskan. Dan saya akan perkenalkan diri saya, dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ritana Spenas Damanik. Nama saya Anisatul Ajizah. Nama saya Rahmawati. Nama saya Febrianti. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yaitu merupakan konsep-konsep basic atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum dan merumuskan konsep yang mendasari atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. A. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua, sarana evaluasi bagi entitas. Yang B, asumsi dasar. Asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan adalah menyusun laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar dengan harapan laporan keuangan disusun dan memenuhi tujuan laporan keuangan. Terdapat dua asumsi. Yang pertama, dasar akrual. Yang kedua, kelangsungan usaha. Yang pertama, dasar akrual, di mana laporan keuangan disusun secara akrual. Transaksi dicatat saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dikeluarkan dan dilaporkan pada periode laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga liabilitas pembayaran kas di masa depan, serta daya kas yang akan diterima di masa mendatang. Yang kedua, kelangsungan usaha, di mana laporan keuangan disusun atas dasar asumsi entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Entitas diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material kelangsungan usahanya. Untuk yang ketiga, yaitu ada unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah yang pertama ada aset, yang kedua ada liabilitas, yang ketiga ada ekuitas. Unsur yang berkaitan dengan kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Selanjutnya ada prinsip-prinsip. Yang pertama ada pengakuan. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur yang harus diakui. Ada jika kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian kedua ada pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Ada 4 dasar pengukuran. Yang pertama biaya historis, yang kedua biaya kini, yang ketiga nilai realisi atau penyelesaian, dan yang terakhir ada nilai sekarang. Yang ketiga ada konsep modal dan pemeliharaan modal. Untuk yang kelima, yaitu ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Untuk karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang pertama ada dapat dipahami.
atau understandability. Suatu informasi baru bermanfaat bagi penerima bila dapat dipahami. Dalam membuat laporan keuangan, sebaiknya informasi dibuat sesederhana mungkin agar dapat mudah dimengerti oleh pembaca umum yang bukan seorang ahli. Untuk yang kedua ada relevan. Informasi yang bermanfaat bagi penerima atau pemakai untuk pengambilan suatu keputusan. Suatu informasi bisa dikatakan relevan apabila memiliki dua karakteristik, yaitu nilai prediktif dan nilai konfirmatif. Nilai prediktif adalah karakteristik informasi keuangan yang menjelaskan bahwa informasi harus dapat mencerminkan kondisi terkini dan masa depan suatu item. Untuk nilai konfirmatif adalah nilai informatif yang dapat menjelaskan kinerja entitas atau pengelolaan bisnis oleh manajemen. Syarat-syarat informasi yang relevan, yang pertama memiliki manfaat umpan balik atau feedback value, yang kedua memiliki manfaat prediktif atau predictive value, yang ketiga ada tepat waktu, dan yang keempat ada lengkap. Keandalan atau reliability, informasi yang terbebas dari informasi yang menyesatkan, adanya salah material dan diharapkan laporan tersebut dapat diandalkan oleh para pengguna untuk pengambilan suatu keputusan. Syarat-syarat informasi yang andal, yang pertama ada penyajian jujur atau faithful representation, yang kedua dapat diverifikasi atau variability, yang ketiga ada netralitas, yang keempat ada pertimbangan sehat atau prudence, yang kelima ada kelengkapan atau competence, dan untuk karakteristik kualitatif laporan keuangan yang keempat yaitu dapat diperbandingkan atau comparability. Agar informasi keuangan dapat secara efektif berguna dalam pengambilan keputusan, haruslah dapat diperbandingkan antar periode dan antar entitas. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan penjelasan dan kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.